Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulan dalam channel Gibas Teknik, channel yang membahas teknologi seputar otomotif. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips atau cara mengganti kampas rim. Nah, tips ini untuk teman-teman yang ingin mencoba mengganti kampas rim motor sendiri ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbagi cara mengganti kampas rim untuk sepeda motor Honda Mega Pro tipe lama ya. Caranya bisa teman-teman lihat. Tidak begitu sulit, tapi ada trik-trik sendiri. Mungkin kita lanjut saja. Mungkin sebelum itu alat-alat yang perlu kita siapkan, yang pertama di sini ada kampas rim yang harus kita ganti. Kemudian alatnya ada kunci L bintang ya, L bintang. Kemudian T8, kemudian cukit, dan beberapa alat yang mendesak lainnya, ada kunci 8 pas ya. Nah, kita langsung saja. Yang pertama harus dibuka baut dari kaliper ya, ini kaliper tempat pemasangan kampas rem ya. Kita menggunakan kunci L yang ukuran 40 ya. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, oke, perlu diingat untuk baut yang jarang dibuka, jadi usahain teman-teman punya asok ya, asok atau pakai kunci T. Misalkan asok tidak ada, kunci T ini teman-teman masukkan di bagian belakang kunci L. Tujuannya apa? Takutnya nanti kalau baut ini jarang dibuka atau masih kekencangannya sesuai standar pabrikan, ini akan sulit sekali dibuka. Kalau salah teman-teman caranya buka, takutnya murnya atau kepala murnya bisa dol atau kunci kita rusak ya. Usahain kunci juga harus yang lumayan bagus, minimal yang merek terbaik lah. Kemudian kalau kita ada asok lebih baik lagi ya. Caranya kuncinya kita masukkan, kemudian asnya dimasukkan dari belakang, kemudian teman-teman tahan, baru dibuka. Oke, yang selanjutnya juga. Oke, nah setelah ini longgar, baut yang kedua ini longgar, teman-teman buka untuk penahan kampas remnya menggunakan T8. Oke, saya kendor dulu, nanti dibuka. Kemudian ini dibuka untuk baut kalipernya. Oke. Nah, setelah dibuka, kalau dia sulit keluar kalipernya, gunakan cukit untuk menyukit bagian kampas remnya, bagian kampas remnya ya, yang dicukit biar cepat keluar. Oke, kemudian bautnya dikeluarin. Nah, baru dikeluarin. Oke, ingat untuk penggantian atau pembelian, misalkan teman-teman di daerah terpencil, untuk melakukan penggantian ini usahain teman-teman buka dulu kampas cakramnya, kemudian teman-teman beli. Nah, misalkan di tempat kalian mau beli kampas cakramnya itu dia agak ragu, yang mana sih kampas cakram punyanya motor Mega Pro, karena untuk Honda ada yang bukan khusus untuk Mega Pro doang cakramnya, tapi bisa dipakein untuk motor yang jenis lain ya. Nah, biar teman-teman tidak salah beli, teman-teman buka kampas rimnya, kemudian beli di bengkel kampas rim yang dibutuhkan ya. Oke, setelah teman-teman beli, teman-teman bisa pasin ya, pasin apakah sesuai atau tidak kampas rim yang teman-teman beli. Oke. Nah, tipsnya juga kalau misalkan teman-teman beli kampas atau teman-teman lebih dulu beli kampas, jangan buru-buru dibuka sebelum bungkusnya, jangan buru-buru dibuka ya. Bungkus dari kampas remnya jangan buru-buru dibuka, takutnya nanti salah. Jadi begitu teman-teman buka kalipernya, kemudian kampas remnya keluar, kemudian disamain kampas rem ini.
Nah, kalau sama baru boleh dibuka. Kenapa? Takutnya nanti kalau teman-teman buka duluan kampas rem yang baru ini, kemudian kampas itu tidak sesuai sama motor yang teman-teman mau ganti kampas remnya. Kalau udah dibuka biasanya di bengkel itu tidak menerima untuk pergantian ya. Kalau misalkan kita mau tuker. Nah, jadi usahain sebelum dibuka dipasin dulu, biar nanti takutnya kalau kita tidak ada perjanjian bertukar bisa dikembaliin. Asal biasanya di bengkel itu dia mau dibalikin asal bungkusnya belum dibuka. Oke, jadi itu bisa diperhatiin. Oke, setelah ini dibuka, baru kita lihat bagian penahannya ya. Ini dudukannya. Nah, kalau misalkan dia keras, teman-teman bisa kasihin gemuk untuk bagian penahan atau bagian yang masuk ke bagian tabung shocknya. Nah, harus bisa bergerak. Nah, kalau bagian ini tidak bisa bergerak, teman-teman buka baru dikasih gemuk ya. Oke, setelah ini sama, kita pasang ya. Kita buka untuk kampas rem. Nah, kemudian teman-teman pasang. Oke. Nah, di sini kan teman-teman mau pasang, sementara kampasnya tidak bisa terpasang. Nah, caranya kalau masih ada cukit, teman-teman cukit bagian pistonnya ya. Di sini ada 2 piston. Piston yang pertama dicukit, piston yang kedua juga dicukit. Kalau keras bisa teman-teman masukkan kedudukannya lagi, kedudukan yang tadi, kemudian pasangin mur, kemudian teman-teman cukit ke as yang ke bagian piston yang belum bisa bergerak ya, belum masuk full. Oke, tujuannya apa? Biar kampas rem bisa terpasang ya. Oke. Nah, setelah bisa masuk, kita coba pasang. Nah, baru kita pasang baut pengikat kampas rem. Nah, ini jalur masuknya, ini bagian dalam, yang ada penahannya ini bagian luar. Dan ingat, usahain biar aman, murnya dikasih gemuk atau dibersihkan. Nah, biar aman, semua baut yang teman-teman buka dibersihkan dan dikasih geris atau gemuk ya. Oke, setelah itu baru dipasang. Oke. Jadi terbalik tadi, tidak kita lihat ini jalur masuknya, jalur keluarnya ya. Kita masukin makanya agak keras. Nah, jalur masuknya di sini. Nah, kita perhatiin tadi. Oke. Nah, setelah pas baru teman-teman kencengin pakai kunci T8. Dan ingat, langkah pemasangan kebalikan dari langkah membuka ya. Jadi bagian yang teman-teman buka terakhir itu yang teman-teman pasang paling depan ya. Itu yang dipasang terlebih dahulu. Oke, tadi kan mur kampas sudah terpasang, kemudian baut pengikat sudah terpasang. Oke, baru kita pasang ke dudukannya ya. Ini dipasin di dudukannya ya. Ingat, kampas rem harus dikasih celah biar bisa masuk ke bagian kampas ya. Oke, setelah ada jalur baru dimasukkan ke dudukannya. Kalau masih belum bisa dicukir sedikit menggunakan cukit ya. Nah, ada alat khusus kalau dia tidak bisa dicukit, tapi kebetulan kali ini masih bisa
cukit ya, makanya kita tidak menggunakan alat. Oke, setelah pas baru kita pasang baut pengikat kalipernya ya, dan dikencengin. Nah, untuk pengencengan teman-teman tidak perlu menggunakan as, cukup teman-teman kencengin menggunakan kunci. Ingat, bagian tempat pemasukan bautnya harus teman-teman tekan biar tidak jadi selip pas pengencengan, dan usahain kuncinya lurus ya, biar bautnya aman tidak selip. Oke, nah demikian proses pemasangan. Dan ingat, begitu proses pemasangan ini selesai, jangan teman-teman kaget nanti pas teman-teman tekan cakramnya dia agak lolos. Nah, kalau dia lolos, teman-teman kencengin lagi biar udara yang terperangkap di dalam master atas maupun master bawah dan di bagian kabelnya bisa langsung terisi ya. Nah, untuk menghilangkan anginnya atau udara yang terperangkap dalam jalur kaliper ini bisa kita lakuin kalau misalkan pas proses kita nekan handle-nya tidak bisa keras ya. Kalau ini masih keras jadi masih bisa aman. Nah, dan diputar, jangan sampai berat ya. Oke, kita rem. Oke. Nah, oke, kalau sudah bisa kencang, tinggal kita bersihkan bagian yang sudah kita pasang dan terkena oli tadi. Kalau ada oli atau bagian dari air cakram yang keluar dari kaliper ini. Tapi kebetulan kali ini pas proses pemasangannya air cakram tidak kita buka mulai jalur pembuangan angin, baik itu yang untuk mengisinya maupun jalur masuknya. Jadi air cakram tidak keluar. Nah, nanti misalkan air cakram itu keluar, ingat teman-teman harus bersihkan air cakram itu. Jangan sampai teman-teman membiarkan di kalipernya atau terkena di bagian motor yang lain. Nah, kenapa? Air cakram itu sifatnya sangat keras ya. Takutnya nanti merusak cat dari motor teman-teman ya. Oke. Nah, mungkin itu sedikit tips dari kami untuk proses pemasangan kampas cakram. Sekian, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.